Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Bagaimana keadaan Sobat Football United? Video ini insya Allah akan tayang hari Selasa. Enak kan ya kalau weekend Manchester United menang. Dan tambah enak juga ketika rival-rivalnya tidak menang dan bahkan kalah. Gue gak akan nyinggung ke sana sekali lagi, tapi nikmatin saja Sobat Football United periode-periode ini. Gak perlu ditahan-tahan, gak perlu disimpan-simpan ya. Nah, yang ingin gue bahas adalah, jadi Manchester United ini kan sudah 9 kali bertanding di Premier League. Saat ini, yang di hari Sabtu kemarin sempat menyodok ke 4 besar. Coba bayangin, kita sempat berada di 4 besar, tapi dengan pertandingan di hari setelahnya ya, di mana ada banyak tim juga yang bermain. Dan setelahnya semua tim ini bermain 9 kali. Ya, Manchester United ini yang sempat berada di peringkat keempat akhirnya harus bergeser ke peringkat ke-6. Tapi Manchester United walaupun berada di peringkat ke-6 ini sama poinnya dengan yang di peringkat ke-5 Manchester City, hanya kalah selisih gol. Dan gapnya dengan tim di peringkat 4, 3 dan juga 2 ini tidak jauh gitu ya. Dengan Arsenal di peringkat pertama 6 poin. Tapi yang harus dilihat juga bagaimana gap dengan tim-tim di bawahnya. Misalnya Manchester United sekarang ini berada di atas Liverpool dengan beda hanya 1 poin, dan juga Aston Villa dengan beda hanya 1 poin. Chelsea setelahnya di peringkat ke-9 hanya beda 2 poin. Lalu di peringkat ke-10 ada Crystal Palace. Ini hanya beda 3 poin. Artinya di 2 pertandingan ke depan ini sebelum jeda internasional, Manchester United kalau tidak mendapatkan hasil maksimal, besar kemungkinan akan terpleset turun lagi. Apakah turunnya drastis atau tidak? Tentu saja itu tidak kita harapkan secara bersama, tidak gue harapkan juga. Tapi yang ingin gue sampaikan adalah bahwa segala sesuatu dinamika ini masih bisa sangat mungkin berubah, berganti sampai dengan jeda internasional nanti di bulan November. Nah, gue gak ingin bahas ke sana terlalu jauh, tapi yang ingin gue bahas adalah hal yang mungkin agak sedikit sudah terjadi gitu, tapi ingin gue kolaborasikan juga. Jadi begini, Manchester United ini kan memiliki performa yang meningkat menurut gue, terutama kalau dilihat dari 3 pertandingan terakhir, 3 kemenangan beruntun. Manchester United sudah tadi berapa? 9 pertandingan kan? 9 pertandingan, 3 kemenangan beruntun. Nah, gue nih coba utak-atik Sobat Football United ya. Ternyata kalau Manchester United performanya dihitung di 5 atau 8 pertandingan terakhir, maka peringkat mereka ternyata jauh lebih tinggi daripada sekarang. Misalnya nih, ketika gua ambil performa di 8 pertandingan terakhir, berarti yang tidak dihitung adalah pertandingan pertama ketika Manchester United kalah menghadapi Arsenal, di mana pada saat itu Manchester United kan tampil baik nih, tampil bagus, menguasai permainan, menyerang, berbahaya, bahkan kalah dengan gol kontroversi. Kalau Sobat Football United ingat kan, bikin gol kalau tidak salah kalah Fiori, dan ya apakah itu pelanggaran atau tidak dengan Altay Bayindir posisi kiper pada saat itu kan sangat bisa diperdebatkan banget. Tapi intinya partai tersebut partai dengan kontroversi lah. Hasilnya kita sudah tahu Arsenal yang menang. Nah, kalau partai itu gue tiadakan, lalu melihat performa Manchester United di 8 pertandingan, di mana Manchester United kena hajar Manchester City, kena hajar juga dengan Brentford ya, situasi bahkan dinamikanya sampai menyebut-nyebut tentang pergantian head coach, sempat ada di titik itu Manchester United. Tapi kalau dilihat performa di 8 pertandingan terakhir, ternyata Manchester United ini berada di peringkat ketiga dan hanya selisih 3 poin saja dengan Arsenal. Jadi ini ya menurut gue hal yang mengejutkan gitu ya. Ternyata bahwa Manchester United ini se-oke itu kalau melihat di 8 pertandingan terakhir. Ternyata dan tentu saja itu yang gue ingin sebut, kayak tentu saja kalau gue ambil di 5 pertandingan, 5 performa terakhir, ya ada kemungkinan Manchester United juga lebih bagus lagi gitu ya. Kalau gue ambil di 5 pertandingan terakhir, ya Manchester United ini ada di peringkat ke-3
dengan nilai 12, 5 pertandingan terakhir 4 menang, sekali kalah, hanya selisih 1 poin saja dengan Aston Villa dan juga Arsenal yang ada di peringkat di atas Manchester United. Jadi ada progres, intinya di situ menurut gue ada progres yang terjadi. Ada beberapa berita ya di media atau pundit luar negeri yang mengatakan bahwa media sih lebih tepatnya yang mengatakan bahwa ya memang Premier League ini seketat ini gitu. Jadi kalau Manchester United bisa mendapatkan 2 atau 3 kemenangan secara beruntun, ini bisa langsung berubah keadaannya. Pun juga sebaliknya, ketika ada klub lain yang menderita 2-3 kekalahan beruntun gitu, ini akan berpengaruh banget dengan peringkat sebelumnya. Ya memang seketat ini, tapi kalau difokuskan lagi melihat di Manchester United dari apa yang terjadi di awal musim, di mana kalah menghadapi Arsenal, seri menghadapi Fulham, kalah menghadapi Grimsby, lalu menang seri, home away, tidak konsisten, lalu mendadak ada semacam kayak form ya, situasi, keadaan yang kalau gue bisa bilang sih ini semakin menunjukkan pakem dari Manchester United. Dari yang paling gampang dulu, yang sering dibahas ini kan, dimana gue sebenarnya tidak sepakat sih ya kalau taktik itu disamakan dengan formasi. Ini bukan hal yang, gue tegaskan lagi bahwa formasi itu turunan dari taktik gitu loh. Strategi, filosofi bermain, sistem dan lain-lain. Formasi itu hanya bagian kecil saja. Tapi kalau kita lihat dari komposisi itu saja gitu ya, bahwa dari 3 pemain di lini belakang, termasuk juga kiper, sekarang sudah bisa semakin tegas menyebutkan siapa-siapa gitu. Sudah bisa semakin dilihat, atau bisa dikatakan ya 11 terkuat Manchester United itu, walaupun mungkin tidak secara firm, tapi sudah semakin sudah semakin terlihat gitu. 3 di belakang mungkin kita bisa bilang ada Matthijs de Ligt sebagai pilar di sana, lalu Leny Yoro sebagai pilar di sana, Luke Shaw dengan konsistensi permainannya semakin oke setelah sebelumnya tampil juga sempat tidak bagus ya, tapi ada progres di sana ya kan. 2 gelandang tengah ini juga semakin terlihat vitalnya Casemiro dan juga Bruno Fernandes yang sempat juga dalam situasi meragukan. Lalu Amat menurut gue yang semakin oke bermain sebagai wingback sebelah kanan. Kita bisa berbicara terkait dengan Mbeumo yang perannya semakin vital di Manchester United. Sesko juga dengan peran yang sedikit berbeda dari pemain depan lainnya di klub lain, di mana Sesko ya dituntut juga untuk membantu lini tengah, dan dia menurut gue semakin bisa untuk bermain seperti itu. Kunya juga semakin membaik. Jadi kerangka tim ini semakin terlihat, semakin muncul, dan ini menurut gua yang yang sebenarnya kan dicari oleh Ruben Amorim. Siapa pemain yang dia bisa percaya di atas lapangan. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan sistem bermain, filosofi, apakah ini sudah jadi, sudah oke? Kalau gua secara ringan amatiran, gua tidak melihat atau belum melihat itu. 2 pertandingan terakhir ketika menghadapi Brighton dan juga menghadapi Liverpool misalnya, bagaimana Manchester United ini kebobolan. Masih dari hal yang sama menurut gue dengan apa yang terjadi musim lalu atau bahkan di awal musim ini. Ketidakfokusan, jadi tidak konsentrasi. Sepersekian momentum Manchester United tidak konsentrasi, padahal mereka mungkin unggul jumlah ketika menghadapi Liverpool misalnya, gol dari Cody Gakpo. Manchester United pada saat itu menurut gue memiliki pemain yang cukup banyak di kotak penalti sendiri, tapi tidak fokus ya, koordinasi di situ. Lalu ketika menghadapi Brighton pun juga seperti itu, gol kedua dari Brighton, gol pertama dari Brighton, kenapa foul itu diambil di sana? Itu kan bisa menjadi sesuatu yang berbahaya, dan ya itu bisa dimanfaatkan oleh tim lawan. Artinya proses ini masih belum, menurut gue masih ada banyak sekali yang harus diperbaiki di cara bermain Manchester United, baik secara teknis maupun secara non teknis. Tapi
ya balik lagi seperti sesuai dengan judul yang ingin gue tunjukkan di sini adalah apa itu yang mengejutkan, bahwa performa Manchester United ini semakin baik. Dan performa Manchester United di beberapa pertandingan terakhir ini bahkan jauh lebih baik dari mungkin sebagian besar klub di Premier League. Seperti gue katakan tadi, kalau diambil dari 8 pertandingan terakhir, Manchester United ada di peringkat ketiga. Di 5 pertandingan terakhir, Manchester United pun juga ada di peringkat ketiga. Jadi ada berapa klub lainnya nih, berapa belas klub lainnya berada di bawah Manchester United. Dan ini juga menunjukkan ya, dengan dengan 2 perbandingan di 8 pertandingan terakhir dan juga di 5 pertandingan terakhir, Manchester United konsisten ada di peringkat 3 besar. Ini kan juga seperti yang diinginkan oleh manajemen Manchester United, yang memberikan beban target kepada Ruben Amorim untuk Manchester United bisa mendapatkan tiket zona Eropa. Apakah akan seperti ini terus? Belum tentu. Kita bahkan belum sepertiga ya dari total jumlah pertandingan Premier League musim ini. Ada banyak pertandingan yang masih harus dilalui, ada banyak ujian, tapi ini juga menjadi sebuah waktu untuk bisa melakukan perbaikan ya, satu pertandingan demi pertandingan selanjutnya. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.